guys, kembali lagi ke channel spesialis rambut. Nah, hari ini sekarang video ini gue mau bahas mengenai review transplantasi rambut gue setelah 1 bulan, recap yang part 2. Jadi gue udah bikin part 1-nya itu sampai D15, dan sekarang gue mau bikin yang selanjutnya sih guys, D selanjutnya sampai 1 bulan, biar kelihatan lebih detail gitu. Jadi sebelum kalian menonton ini, pastikan kalian udah nonton part 1-nya ya guys. Pastikan udah nonton part 1-nya, baru kalian bisa melanjutkan. Part 1-nya bisa kalian cek langsung di sini. Nah, kalau kalian udah selesai nonton, berarti kita bisa langsung aja lanjut. Oke, kita langsung aja ke videonya guys. Nah, ini adalah kondisi gue waktu hari ke-18. Jadi gue nggak bikin hari ke-16, 17, waktu itu gue langsung bikin di 18. Di 18, mari kita lihat langsung aja. Halo guys, kembali ke channel gua, Mes Pride. Yoi. Ambil positif ya. Pulang kantor, makanya gua capek. Jadi ini gua tadi pulang kantor. Jadi gue inget banget waktu gue bikin D18 ini guys, gue itu pertama kali masuk kantor. Jadi gue cuti itu cukup lama banget. Soalnya waktu itu kan gue hair transplant tuh di akhir tahun gitu. Di akhir tahun kebetulan kayak banyak banget libur kan. Ada libur Natal, ada juga libur tahun baru. Jadi itu gue bener-bener kayak ngambil momen banget buat transplant dan ngambil liburnya itu lama gitu. Supaya gue agak takut kalau ketika masuk rambut gue belum sepenuhnya bersih atau sepenuhnya bersih atau masih kelihatan sketch-sketchnya atau hasil transplant segala macam. Nah, Kan, dan gua suka bilang, ini gue waktu selesai. harus bikin kenapa? Karena deketin banget. Ini penting banget guys. Pasti bertanya-tanya, apakah orang-orang menyadari bahwa gua melakukan hair transplant atau enggak? Do people notice about my hair transplant? Oke, gue bakal cerita dari Ya. Jadi gue langsung aja bilang gini. Jadi waktu pertama kali gue masuk, gue inget banget waktu itu kondisi rambutnya masih kayak gini nih guys, masih kayak gini. Nah, lo bisa lihat. Nah, kondisinya masih kayak gini banget. Nah, orang-orang tuh, gue masuk kantor, pertama kali masuk kantor itu orang-orang di kantor tuh langsung kayak ketawa gitu ngelihat gue gitu. Sebenarnya mereka ketawa bukan karena gue transplant, tapi karena gue mendadak tiba-tiba harus potong yang bisa bilang kayak pelontos gundul gitu kan. Ya gue tadi ketawain lah. Tapi gue lihat beberapa orang itu kayak melihat gue dengan sedikit pandangan yang bisa bilang kayak agak aneh atau gimana, gue juga kurang paham sih. Jadi intinya apakah orang-orang di kantor itu notice bahwa gue transplant atau enggak, gue bisa bilang 50-50. Kenapa 50-50? Itu gue lihat mungkin ada yang nggak aware, tapi ada yang aware. Nah, tapi ada juga yang mungkin mereka aware. Ada perubahan gitu di kepala gua, di kulit kepala gua, di rambut gua. Tapi kayak mereka nggak tahu gitu. Itu ada apa sih gitu? Atau mungkin mereka tahu gua transplantasi rambut, tapi kayak nggak enak gitu mau ngomong, nggak enak mau nanya segala macam. Mungkin bisa kayak gitu. Jadi kayak nggak ada hal-hal sentimen lah yang terjadi menurut gue waktu masuk itu sih. Cuman mungkin ada beberapa teman gue kayak bikin jokes gitu, kayak kenapa lu potong gundul sih, terus kenapa sih itu garis rambutnya itu dibentuk ya atau gimana gitu, sempat inget banget gue. Nah, ini sih kondisinya waktu D18. mereka itu sebenarnya menyadarinya ada yang berubah, ada sesuatu. Tapi bingung menyampaikannya itu apa, ada apa gitu. Atau mungkin juga mereka tuh tahu mengenai hair transplant, cuma mungkin mereka nggak mau Jadi root gitu. sedikit. Nah, ini kondisi 18 hari setelah gue transplantasi. Nah, kita langsung aja next ke video selanjutnya. Ini adalah D20. Nah, gue inget banget waktu di D20 gue tuh kayak mau bikin review sebuah webcam. Cuman kayak nggak jadi gitu.
Ini gue review webcam gitu guys. Jadi webcam ini akhirnya gue jual karena kayak nggak bisa pakai. Jadi D20 sih kurang lebih sama sih kondisinya, kayak apa namanya, kayak di 18. Kita langsung next. Oh ini D20 yang beneran yang review ini. Pasang setting, jadi rambutnya bakal sedikit top. Tapi sebenarnya gue oke juga sih kalau gue potong gundul gitu ya. Mungkin gue kedepannya bisa coba sih potong gundul, tapi kayak gimana ya, aneh juga sih kalau gue potong gundul ya. Let's see sih. Gue sih penasaran donor ya, kita harus lihat bagian donor sih. Mana lu nunjukin donor gue? Oh ini. Sebagai seorang Asian, Nah ini bagian donor. Nah, aduh dia kurang ke bawah sih. Cuma bisa lu lihat sebenarnya bagian donor gue itu sangat-sangat aman. Bahkan gue sekarang juga sangat aman. Apalagi yang waktu awal-awal. Cuman mungkin awal-awal gue inget banget sebenarnya kalau di D20 udah nggak begitu berasa, cuman kadang sedikit gatal, pernah sedikit gatal aja. Terus kita next nih D21. Nah, ini D21. hairline Oke, gue iya kan? Ya, nih. Dia udah kayak garisnya ini udah mulai nyatu sama sih sama rambut transplantasi rambut. Ini gue oke banget nih kan. Nih. Jadi sebenarnya bagian ini tuh yang depan ini nih. Jadi sebenarnya rambut asli gue tuh di sini ya guys. Nih, ini. Nah ini kelihatan yang agak hitam-hitam nih sini. Nah jadi yang depan ini, samping ini itu nggak ada rambut sebenarnya. Kalau bisa lu lihat sekarang nih rambut depan ini nih. Yang ini. Jadi sebenarnya dulu tuh nggak ada rambut, sekarang ada. Oke, kita lanjut lagi. Nextnya di 23 putih-putih ini. hair transplant. Nah ini tuh gue udah mulai mengalami namanya fase shading guys. Jadi fase shading itu apa? Jadi setelah lu transplantasi rambut itu biasanya beda-beda mungkin tiap orang. Di minggu ketiga kayak gue nih, di 23 hari setelah transplant gue udah mulai masa fase shading. Mungkin gue sebenarnya udah mulai di 20, cuman mulai berasa-berasanya di 23 ini. Jadi fase shading itu fase dimana rambut transplant lu itu rontok. Jadi bagian ini, bagian depan ini rontok nih. Jadi nggak jalan ya, sebentar lah guys. Gue sedikit ada keluhan ketika Nah, jadi fase shading itu ini guys. Fase shading adalah momen dimana nih, jadi rambut transplantnya tuh mulai rontok. Jadi sebenarnya rontok itu dia cuman rambutnya aja helainya rontok, tapi sebenarnya folikel-folikelnya, akar-akarnya tuh masih ada di dalam kulit kepala lo, yang dimana dia bakal tumbuh, nextnya bakal tumbuh. Jadi itu hal yang sangat wajar kalau kalian rambut kalian rontok ketika setelah hair transplant. Tapi yang nggak wajar adalah ketika rambut kalian rontok dan berdarah. Itu yang sih yang nggak wajar sih. Tapi kalau rontok aja itu benar-benar salah satu prosesnya aja sih. Nih lo lihat nih. Ini kan kalau dilihat dari day sebelumnya, dia itu lebih agak tipis kan, lebih tipis nih dibanding yang day sebelumnya. Kalau kita lihat tadi 21 ya. Dia kayak lebih tebel kan. Cuman kalau kita next di 23,
Ini dia udah lebih tebel. Ini cukup Loh. memberatkan. Terus ini putih-putih ini apa? Jadi waktu itu gue sempat pakai minoxidil ya guys. Jadi ya kayaknya gue agak overuse gitu ketika pakai minoxidil. Makanya ya berkerak lah. Lu kalau pakai minoxidil pasti berkerak sih. Kalau lu berlebihan pakainya atau nggak cocok atau ya banyak faktor juga. Nah ini lu bisa lihat sih kondisinya. Ini kan, lu lihat ini udah bagian-bagian transplannya itu udah kayak mulai memutih gitu. Ya karena rontok. Tuh, jadi rambut asli gue jadi kelihatan banget. Gue kelihatan kayak lebih ya di normal state gue, yaitu botaknya gimana. Kita lihat lagi ya guys, kita lihat. Ini kan? Nah ini nih. Lihat secara langsung kali 23. Ini betul juga. Aneh sih maksudnya. Ini juga karena aku benar-benar kasih cahaya sih. Bisa lihat sih. Ada beberapa poin putih-putih yang dari minoxidil. Khas dari minoxidil banget. Ini cukup bikin gua nggak pede bagi kamu. Pakai topi sebelum ada. Ini kelihatan banget nih botakan nih. Ya kan, botak-botak di sini. Ini kita lihat nanti kan, bisa dilihat hasilnya polanya. Terus, tapi baru next ini baru kelihatan lagi. Coba kita next ya. Day 24. Gimana shadingnya udah mulai makin. Nih. Apa yang dari gua lihat? Ini dia mulai memutih gitu kan, kayak mulai rambut hatinya itu mulai rontok gitu. Belum mengalami namanya masa sedih. Udah bro, udah cuma belum parah banget. Nanti yang 2 bulannya gue ingat 2 bulan 3 bulan itu dia mau kembali. Bentar, jadi 2 bulan 3 bulan tuh gue mengalami fase shading banget. Fase shading banget yang ya emang benar-benar kelihatan banget rontoknya terutama di bagian transplant itu kelihatan banget. Kalau ini sih masih enggak ya. Ini rambut hatinya ini. Lu bisa lihat banget tingkat kerapatannya tuh udah oke banget sih. Cuman emang belum apa ya. Jadi emang kalau hati sekali lu jangan berekspektasi tingkat kerapatannya super maksimum karena ya gitu dia ada batasan ketika menanam sih. Cuman overall sih udah oke banget sih. Cuman nih ada putih-putihnya ini karena emang gue kayak minoxidil sih. Minoxidil semua ya. Next. Langsung aja next. Nah ini dia minggu ke-4 atau hari ke-28. Tuh lu bisa lihat sendiri. Kalau itu shading banget nih guys, ini shading banget nih begini. Shading banget. Makanya bisa kelihatan kan dia kayak lebih apa ya, lebih nggak tebel dibanding rambut asli. Lu bisa lihat ini sebenarnya. Sebenarnya ini nggak ada itu semua hasil transplant. Oke. Lu lihat nih kuncup gitu. Bayangin kalau nggak ada rambut ini nih. Ini kan apalagi udah mulai shading nih. Bayangin kebotakan gue itu kayak gimana guys. Lo bisa lihat sendiri perbedaannya.
Nah ini dia 1 bulan setelah transplantasi rambut bulan. Setelah hair transplant gua, Nah ini shadingnya udah mulai parah sih. ya jadi gua hair transplant udah selama 1 bulan, langsung aja lu bisa lihat kondisinya sekarang. Lu pasti bilang kayak, oh my god, lu jidat lu masih lebar ya. Iya emang jidat gua karena ada tadi sononya lebar, tapi gua juga Nah. udah Nah guys, jadi perlu digarisbawahi sebenarnya transplantasi rambut itu nggak merubah kondisi kalian. Jadi transplantasi rambut ini adalah merestore, mengembalikan rambut kalian yang hilang digantikan dengan rambut-rambut di belakang. Jadi kalau emang dari kecil, dari lahir kalian emang genetiknya jidatnya lebar, jadi nggak bisa diisi rambut ya, jidat lu tetap akan lebar. Nah jadi transplantasi rambut itu mengisi tempat-tempat yang dulunya tuh ada rambutnya guys, yang dulunya ada rambutnya itu diisi lagi, bagian sini dulu kan ada rambutnya itu dibalik. Nah kalau mau nurunin sampai segini nih misalnya kan tuh nggak bisa banget sih. Nah kenapa sih nggak bisa? Karena ya ini tuh otot guys, ini otot, jadi otot tuh nggak bisa di transplantasi rambut sih itu lebih tepatnya. Ya kurang lebih demikian nih kondisinya guys. posisinya sekarang Gue sih penasaran bagian donor ya. pakai Mana ya bagian? Nah ini nih. kondisinya jadi Nah, bagian donor tuh gue selalu nggak ada masalah sih. Emang gue lihat cara pengambilan rumah sakit ini cukup oke dan merata. Jadinya nggak over harvest di bagian tertentu atau jadi pitak atau segala macam sih. Jadi overall udah oke banget sih. Anjay, pose gue juga banget. sekarang Nih. itu udah Nah ini dia. Lihat banget kan nih. Udah kelihatan nih kebotakan gue ketika rambut transplantnya tuh mulai shading. Nah nantinya gue akan bikin lagi lanjutannya buat bulan kedua. Tapi untuk sementara sekarang untuk bulan 1 aja. Nah bulan kedua nanti lu bakal ngeliat banget betapa kebotakannya gue. Atau kalian sebenarnya kalau mau lihat duluan lu bisa langsung cek aja video-video lama gue. Sebenarnya ini hanya kompilasi dari video-video lama gue yang gue buat lagi untuk memudahkan kalian melihat kondisi-kondisi rambut gua day by day-nya gimana, terus ya progresnya tuh kayak gimana. Oke, jadi gitu aja. Semoga yang bisa gue share ini bermanfaat buat kalian yang pengen tahu perawatan yang oke buat rambut. Kan bisa langsung cek video deskripsi atau langsung cek aja di shopee.co.id/spesialis.rambut. Nah, buat kalian yang juga mau hair transplant ke Turki, kalian bisa juga langsung kontak gua. Bisa langsung banget kontak gua. Gue cantumin WA di bawah. Gue bakal bantu kalian segala macam bentuk prosesnya. Kalau kalian mau butuh komunikasi dengan rumah sakit, gue bisa juga bantu. Terus kalian butuh tiket, visa atau mau cari barengan, semuanya bakal gue bantu sebisa gue guys. Jadi langsung aja cek video deskripsi di bawah, oke? Ya, oke gitu aja guys. Semoga yang bisa gue sharing bermanfaat. Salam berambut. Cheers!